berlutut. Ayah, aku nggak mau nikah sama Lin Hao. Orang jahat itu. Diam. Keluarga Lin keluarga besar di Longcheng, didukung keluarga kaya di ibu kota. Keluarga Leng mendukung mereka. Kalau kamu nikah ke keluarga Lin, keluarga Liu kita bisa melesat. Sekarang lihatlah, kamu malah hamil. Cepat bilang, anak itu siapa ayahnya? Aduh, kakakku tersayang. Kamu bener-bener asal aja ya. Biar nggak nikah sama Lin. Sampai tidur sama sopir. Sopir? Ayo, cepat pergi. Mau kemana? Chang Longju. Oke, duduk yang kuat. Sudah sampai. Nona sudah di tujuan. Nona, kamu nggak apa-apa? Panas. Eh? Ini upahmu. Lebihnya buat jasa kamu. Lupakan apa yang terjadi semalam. Atau tanggung akibatnya sendiri. Ayah bukan orang seperti itu. Kamu. Ayah, katakanlah, soal ini. Kalau Lin Xiao sampai tahu, deal 30 juta kita bakal hilang. Bukankah itu berarti kita kehilangan semuanya? Bisa saja keluarga Liu kita juga bisa kena marah. Seseorang harus temukan supir itu. Mama, anakmu datang. Apa ibu di sana baik-baik saja? Semoga ibu di sana baik. Sudah tahu penyebab kematian ibu? Sesuai perintah Anda, saya sudah suruh saudara di kuil pembunuh. Mereka sedang menyelidiki semuanya. Maksimal 2 minggu, hasilnya keluar. Saya paham, saya permisi. Tuan, tidak mau pulang. Apa Anda rela? Jadi supir taksi seumur hidup? Saya cuma mau hidup biasa. Saya puas dengan hidup sekarang. Tapi, Fang, Lao Zhou, kau kenal Leng Feng. 10 tahun lalu kau usir dia dari keluarga Leng. Dia sudah mati saat itu. dulu aku salah sama Feng. Sekarang kakekmu sakit parah di ranjang. Sudah tunjuk kau jadi pewaris tunggal Leng Group. Jika kau tak warisi Leng Group itu, kekuasaan Leng akan jatuh ke orang luar. Lalu kenapa? Aku juga tak peduli. Apa keluhan? Nilai bintang 5 sepanjang tahun. Siapa bisa komplain aku? Pasti dia. Tuan muda, Fang, bagaimana sekarang Nyonya tua? Leng Group itu keluarga paling kaya di ibu kota. Sudah terkenal ratusan tahun. Jabatan pemimpin Leng Group banyak yang incar. Dia cuma ngomong karena emosi. Sebarkan kabar. Leng Group di ibu kota sudah dapat ahli waris. Akan ada pesta penobatan segera. Nanti, semua keluarga elit harus ucap selamat ke Feng. Ya, Benar, di sini. Nona, kalau menurut Anda aku keterlaluan semalam, aku siap bertanggung jawab. Jangan beri aku rating jelek ya. Diam. Jangan bahas kejadian itu. Di kartu ini ada 500.000. Ambil ini dan segera tinggalkan Binhai. Keluar dari Binhai. Ada masalah apa kamu? Bukan urusanmu. Pokoknya, kalau mau selamat, ambil uangnya dan pergi dari Binhai sekarang. Kalau tidak tunanganku. Dia tak akan biarkan kamu. Tunanganku. Dia penerus utama keluarga Lin, paling kaya di Longcheng. Anak sulung keluarga Lin. Katanya di belakangnya ada didukung juga keluarga top di Beijing. Keluarga Leng yang kuat. Kalau tak mau ribet, pergi cepat. Keluarga Leng. Kalau aku bilang, aku bisa bantu kamu selesaikan masalah ini. Ayo pergi sekarang. Tuan Muda Lin, aku... Perempuan tak tahu malu kamu. Bilang siapa dia? Liu Ruyan, kesabaran saya ada batasnya. Tuan Lin, tenanglah. Dia selingkuhan kakakku. Kamu. Kakak, kamu tidak marah sama aku kan? Aku juga berpikir, hal seperti ini nggak harus disembunyiin. Soal Tuan Muda Lin. Lagian kalian mau tunangan. Kalau orang lain tahu, gimana pandangan mereka ke keluarga Liu? keluarga Liu. Setidaknya juga terkenal di Binhai. Keluarga besar. Putri sulung keluarga Liu. Secara pribadi. Kok jadi wanita genit? Dasar wanita nggak tahu malu. Aku jadi malu gara-gara kamu. Tangan pria itu buat berjuang. Bukan buat mukul cewek. Kamu ya, berani juga. Berani ganggu cewekku. Hajar dia. Gini aja.
Kamu merangkak kayak anjing, lewat di bawah celanaku. Baru aku bisa maafin kamu. Kamu seperti anjing, merangkak di bawah selangkanganku. Aku bisa kasihan dan ampuni kamu. Kamu nggak layak. Jangan kurang aja. Ayo cepat pergi. Ah, Kak, lebih baik jangan ikut campur. Jangan terlalu ikut urusan orang. Ambil uang ini. Merangkaklah. 1 juta di lantai ini, semua buat kamu. Jadi, kekuatan keluarga Lin cuma segini? Sopir busuk saja meremehkanku. Memang aku cuma sopir, tapi kalian sombong karena uang, sampai tega tekan perempuan. Itu bukan kemampuan. Sopir kayak aku juga bisa jadi pahlawan buat wanita. Hari ini aku bakal patahin kakimu. Lin Hao nggak ada urusan di sini. Ada masalah serang aku aja. Kakakku baik banget. Kamu sendiri lagi kesulitan. Masih mau lindungi sopir ini? Lin Hao, lepaskan dia. Tidak bisa. Aku, Lin Hao, bilang hari ini mau patahin kakinya. 1 kaki. Hari ini dia harus kehilangan 1 kaki. Serang dia. Hancurin si sopir sialan ini. Bukannya kamu lindungi dia. Hari ini aku mau kamu lihat sendiri. Gimana nasib dia. Bukannya kamu lindungi dia. Hari ini aku mau kamu lihat sendiri. Gimana nasib dia. Lin Hao, anggap aja buatku. Demi Liu Ruyan. Lepaskan dia, boleh nggak? Harga diri? Oke, kasih kamu harga diri. Karena kamu Liu Ruyan. Tunanganku, Lin Hao. Tapi ada satu syarat. Syarat apa? Aku, Lin Hao, selama hidup belum pernah di dalam taksi ngomongin car sex kayak gini. Kalau kamu nurut lepas baju dan tunggu aku di dalam, aku bakal bebaskan dia. Kenapa? Sopir busuk itu bisa tidur sama kamu, tapi sama aku nggak bisa. Aku tahu kesucianmu di depanku semua cuma pura-pura. Kalau aku buka baju, kamu bakal maafin aku. Ya, Aku emang supir taksi, tapi aku, Leng Feng belum sehina butuh dilindungi cewek. Dan dia juga nggak pantas buatmu. Diam. Orang kayak dia nggak pantas nikah sama kamu. Ikut aku. Liu Ruyan. Kalau kamu ikut dia, aku langsung umumkan kerja sama Liu seharga 30 juta langsung batal. Serang dia. Penakut. Dasar sopir bau. Tunggu saja kau. Aku bakal bikin mayatmu berserakan di jalan. Belum lagi di belakang keluarga Lin. Ada keluarga elit, keluarga Leng. Status dia aja sebagai tuan muda Longcheng, kamu nggak sanggup lawan dia. Dan juga kita. Malam itu seharusnya kesalahan. Salah. Liu Ruyan. Malam itu buatmu apa sih? Transaksi atau one night stand? Itu pertama kali ku tahu. Leng Feng, kamu cuma sopir doang. Kita semua dewasa. Nggak perlu ribet lagi. Akan aku atur tiket pesawat ke luar negeri. Nanti, nomor penerbangannya. Aku kirim ke HP-mu nanti. Nyonya tua, sesuai perintah Anda, pesta pangeran sudah siap, tempatnya diatur di Longcheng. Acara diadakan oleh keluarga Lin. Oh ya, saya juga tahu. Tuan muda punya hubungan dekat dengan putri tertua keluarga Liu dari Binhai. Hubungan mereka dekat. Hubungan mereka dekat. Kirim undangan saja. Undang keluarga Liu sebagai tamu kehormatan di pesta pangeran. Tamu kehormatan. Siapkan kontrak senilai 100 juta dan kirim ke keluarga Liu sebagai mas kawin. Jadi Feng pasti akan datang. Dasar anak nakal, sudah menyinggung keluarga Lin, masih berani pulang juga. Ayah belum tahu. Kakak demi supir itu. Bukan saja abaikan kerja sama 30 juta dengan keluarga Lin. Malah biarkan supir itu. Bikin marah Tuan Muda Lin. Membuat Tuan Muda Lin kesal. Bikin marah Tuan Muda Lin? Iya. Sekarang bukan cuma kita kehilangan. Kerja sama 30 juta itu juga hilang. Bisa jadi malah tambah parah. Kita bahkan bisa menyinggung Lin dan keluarga kaya besar di belakangnya. Keluarga Leng. Keluarga Leng. Kamu berlutut sekarang. Bagaimana aku bisa punya anak perempuan seperti kamu? Kamu anak pemboros. Kalau dulu bukan karena kamu, aku takkan menyerahkanmu ke keluarga Lin. Nggak bakal sejauh ini. Anak bandel. Terserah caranya bagaimana.
Kamu harus minta maaf ke Tuan Muda Lin. Kalau tidak, aku, Liu Yun, nggak anggap kamu anakku lagi. Anggap saja aku tak punya anak perempuan. Kamu, Sejak ibu meninggal saat lahirkan aku, kamu udah nggak anggap aku anak lagi. Bukan anakmu. Kalau enggak, mana mungkin cuma demi 30 juta aja kamu jual aku ke keluarga Lin. apa tadi kamu bilang? Apa aku salah? Cuma demi duit. Diam. Aku tanya kamu jadi ke rumah keluarga Lin atau tidak? Tidak. Menentang keluarga Lin sama saja menghancurkan masa depan keluarga Liu. Hari ini, tulang tuaku ini harus pukul mati kamu, bodoh dan tak tahu diri. Berhenti. Berhenti. Kamu. Dasar supir bau, kamu masih berani muncul. Bukannya sudah kusuruh kamu ke luar negeri. Kenapa kamu datang? Aku datang mau bilang. Mau Liu atau Leng? Aku tidak peduli. Berani masuk ke rumah Liu Yun. Cepat suruh orang tangkap dia, orang tidak tahu diri ini, dasar pembawa masalah. Orang! Kita harus bikin Tuan Muda Lin tidak marah lagi. Dapatkan kembali kerjasama 30 juta itu. Tangkap dia. Siapa yang berani? Ayo lawan! Tamu kehormatan keluarga Leng datang. Keluarga Leng? Siapa di sini yang Nona Liu Ruyan? Aku sendiri. Aku disuruh untuk Nona Liu mengantar undangan Long Wen. 3 hari lagi kita pergi ke Long Cheng. Ikut pesta putra mahkota keluarga Lin untuk penerus keluarga Leng. Pesta putra mahkota keluarga Leng. Pesta keluarga Leng ini. Sampai keluarga Leng kirim langsung undangan Long Wen. Ini berarti Tuan Muda Lin sudah memaafkan keluarga Liu. Bodoh banget kamu. Hari-hari ini diam saja di sini. Kamu supir sialan. Pukuli dia sampai mati. Tidak bisa. Lepaskan dia kalau tidak. Kalau tidak, aku mati di depan kalian. Kamu. Biarkan dia pergi. Leng Fong, soal ini bukan urusan kita lagi. Kita tak bisa kendalikan lagi. Cepat pergi. Ayo pergi. Ruyan. Kamu milikku. Aku takkan biarin siapapun rebut kamu. Pesta putra mahkota. Aku akan buat kamu jadi wanita paling terhormat di pesta itu. Astaga, ini gaya keluarga Leng. Tak disangka. Semua perhiasan ini terbuat dari emas murni. Kali ini untung ada perlindungan Tuan Muda Lin. Kalau tidak, kita pasti sudah menyinggung keluarga Leng, keluarga tajir papan atas. Anak nakal. Putus saja sama sopir jelek itu cepat. Jangan ada hubungan sama sekali. Kalau nanti senggol keluarga Leng, akan aku kuliti dia sendiri. Biar dia mati di jalan. Leng Feng, Kenapa dia datang? Sialan. pergi sekarang. Jamuan pangeran bukan buatmu. Dasar sopir bau. Kamu nggak pernah kapok ya? Sekarang, bahkan keluarga Leng, jamuan pangeran mereka, kamu berani datang buat ribut. Jamuan pangeran memang khusus buatku. Berani banget, dasar sopir bau. Berani-beraninya ngaku pewaris keluarga Leng. Cepat pergi dari rumah Tiandu. Kalau enggak, jangan salahkan aku kasar. Aku mau lihat gimana kamu mau kasar ke aku. Liu Yun, cepat panggil orang. Bawa si bodoh ini yang nggak tahu diri, lempar keluar. Biar nggak kotorin mata pewaris grup Leng dan Tuan Muda Lin. Siap. Tunggu sebentar. Aku lagi cari kamu. Kamu sendiri malah datang cari mati. Bikin dia mampus. Liu Ruyan, kamu mau demi sopir bau? Bikin aku malu. Lin Hao, apa maumu? Semua aku setuju. Lepaskan dia ya. Anak bandel, diam kamu. Kamu demi sopir bau itu berkali-kali menyinggung Tuan Lin menjadi musuh keluarga Leng. Kamu mau membunuh kita, keluarga Liu kamu, iya? Kakak, kenapa kamu nggak ngerti sih sopir bau kayak kamu? Mana bisa dibandingin sama Tuan Lin? Berkali-kali nggak tahu hargai. Ya sudahlah, malah selingkuh di belakang Tuan Lin. Diam. Dasar sopir bau. Kamu bikin keluarga Liu menyinggung Tuan Lin. Jadi musuh keluarga Leng. Kalau kamu emang nggak mau keluarga Liu hidup, maka keluarga Liu akan bunuh sampah sepertimu dulu. Ikut aku pulang. Orang kayak kamu jual anak sendiri. Nggak pantas buat kutangani. Aku sudah bilang. Dia wanita gua. Siapa lagi berani halangi gua bawa dia pergi? Jangan salahin sopir sialan ini. Gua nggak bakal sopan. Mau mati lu? Cukup. Liu Ruyan, kamu benar-benar mau lindungin dia? Oke, gue kasih kesempatan. Ini buat kamu.
Liu Ruyan, hari ini asal kamu lepas sepatu, lewati tempat ini, gue bakal kasihanin dan biarin supir sialan ini pergi. Kalau enggak, dia mati aja. Kamu kan ngotot mau lindungin sopir sialan ini? Lepas sepatu deh. Ayo lepas, lepas buruan, lepas, lepas, lepas. Lin Hao, ingat apa yang kamu bilang hari ini. Karena kalian semua suka menindas dengan kekuasaan, sekarang gue bakal kasih lihat apa itu kekuasaan luar biasa. Apalagi kamu, Lin Hao. Apa yang kau lakukan ke Ruyan? Aku akan buat kau bayar mahal. Dasar nggak tahu diri. Hari ini mau kulihat mulutmu yang kuat atau tulangmu yang keras. Serang dia. Paman Hu dari Longcheng keluarga Leng datang. Siapa yang kasih kalian keberanian? Berani buat keributan di pesta pangeran? Paman Hu, anak ini yang nekat banget. Dia bilang pesta ini dibuat buat dia. Kau pikir kau siapa? Berani ngomong pesta pangeran? Dibuat hanya buatmu. Ada masalah dengan itu? Ini masalah besar. Dengan kualitas kayak kamu mana mungkin kenal orang hebat seperti Paman Hu. Orang ini saja Paman Hu nggak kenal. Masih bilang pesta pangeran diadakan buat dia. Kali ini dia benar-benar lebay. Berani-beraninya sekaligus lawan putra utama Longcheng dan Paman Hu. Orang seperti Paman Hu kalau Anda turun tangan langsung, tangan Anda bisa kotor. Serahkan saja sama saya, Paman. Tuan muda dan nenek sebentar lagi datang. Selesaikan cepat dan bersih. Jangan sampai ada darah. Tenang saja, Paman Hu. Orang nggak tahu diri. Hajar dia. Lin Hao, barusan kamu janji mau lepasin dia. Gue ganti pikiran sekarang. Bukannya lo mau cari mati? Biar gue bantu wujudin. Lin Hao, brengsek. Perempuan jalang, berani lo maki gue. Kamu mau apa lagi? Berani mukul aku. Kamu ini. Aku bakal habisi kamu. Hanya denganmu, kamu layak. Bukankah kamu suka tampar orang? Hari ini, aku kasih kamu rasa itu. Rasa yang ditampar balik. Berhenti. Kalian berdua ngapain bengong? Serang dia. Kalian ini benar-benar tak berguna. Sia-sia aku pelihara lama. Sopir taksi aja nggak beresin. Jangan kira bisa bela diri, nggak ada yang bisa atur kamu. Jangan pikir, karena bisa bela diri, nggak ada yang bisa kalahin kamu. Awas. Kamu berani sekali. Berani melukai orang di depanku. Mengacaukan pesta pangeran. Lalu kenapa kalau di depanmu? Kamu pikir kamu siapa? Brutal. Apa katanya? Kumaksud kamu cuma siapa? Layak menggonggong di depanku. Leng Feng, dia Leng dari keluarga Leng di Kota Naga, kepala cabang lokal. Jangan cari masalah dengannya. Ayo pergi cepat. Hari ini tak ada yang bisa pergi. Tutup pintunya. Tuan Hu, semua karena saya siap tanggung semua. Ucapanku tak mau ulang 2 kali. Benar. Paman Hu benar. Hari ini, tak ada yang pergi. Apalagi kamu. Kamu harus rasakan hidup lebih buruk dari mati. Begitu ya? Lihat kan? Terus mengalah cuma bikin mereka makin parah. Jadi, mau kalahkan mereka, harus lebih kejam dari mereka. Keluarga Leng, kepala naga. Jangan-jangan, di orang keluarga Leng? Jangan-jangan, aku salah paham. Katakan, tato kepala naga di lenganmu. Dari mana asalnya? Aku bisa biarkan kau pergi. Kalau tidak, hari ini, kamu sulit keluar hidup-hidup. Li Hu malah perhatikan tato itu. Jangan-jangan Leng Feng benar orang keluarga Leng. Kalau begitu, aku nggak pergi. Paman Hu, cepat lakukan sesuatu. Tunggu, Tuan Hu. Kamu perempuan, apa maumu lagi? Dengar ya. Hari ini, siapapun tak bisa selamatkan sampah ini. Tuan Hu, tato kepala naga cuma keluarga Leng yang punya. Pikirkan baik-baik. Leng Feng, jangan maksa lagi. Bentar lagi kamu pakai tato ini buat kabur. Dengar nggak? Paman Hu, ayo cepat. Cukup. Aku, Li Hu, urus semuanya. Bukan giliranmu ngajarin aku. Paman Hu, keluarga Lin kami
Dihormati keluarga Leng dari Longcheng. Dianggap penting oleh pelayan Huangpu. Langit runtuh keluarga Lin kami yang tahan. Huang Pu, Kamu tak berani bertindak. Aku yang turun tangan. tangkap dia. Kamu, Lihu, apa maksudmu ini? Buat kamu tenang. Aku tenang kok. Kamu nggak berani bertindak. Aku yang ambil tindakan. Lepaskan aku. Bener juga. Di depan orang kamu tuan muda. Di belakang anjing gila. Dasar pecundang. Hari ini gue bakal bunuh lo. Oke, gue mau lihat aja. Anjing gila lo. Mau gigit gue gimana? Belum jelas. Sebelum tahu siapa dia. Hari ini, nggak ada yang boleh pergi. Lihat kan? Mereka nggak mau gue pergi. Dan juga, gue belum bikin lo. Jadi wanita paling terhormat di pesta ini. Gimana bisa pergi? Aduh. Kalau berani, pukul aja gue sampai mati. Dasar pengecut nggak bisa apa-apa. Leng Feng, Pecundang nggak berguna. cukup Leng Feng. Aku nggak suka cowok brutal yang cuma bisa sok kuat. Kalau lo beneran bunuh orang hari ini, masalahnya bakal makin parah sampai nggak bisa selesai. Leng Feng, lo udah banyak bantu gue. Tapi lo tetap aja nggak bisa lawan mereka. Nanti, aku cuma bantu kamu pergi. Ini kemarahan keluarga Yu, Lin, dan Leng. Biar aku sendiri yang tanggung semua. Baik keluarga Lin atau Leng, sejak awal, mereka tak ada artinya di mataku. Tuan Hook, kamu pintar. Sekarang Lin Hao cuma luka ringan. Paling nanti, kamu cuma dimusuhi Lin Tiangguo. Dimusuhi pengurus Leng. Tapi kalau terbukti Leng Feng orang keluarga Leng, kamu benar-benar habis. Lepaskan dia. Sudah berani pukul anakku Lin Tiangguo. Mau pergi. Nggak semudah itu. Ayah. Ayah. Dan juga Lihu demi sampah kayak gitu. Dia pukul aku. Lihu, kamu dan aku sudah kenal lebih dari 10 tahun. Sekarang... Tuan Lin, tenanglah. Semua ini kulakukan demi Lin Hao juga. Demi dia. Di tangannya, ada tato kepala naga. Tato kepala naga di badannya palsu. Dia bukan orang keluarga Leng. Tadi aku udah bilang anak ini nggak mungkin dari keluarga Leng. Masa semua bermarga Leng adalah keluarga Leng? Habis sudah. Liu Ruyan, sekarang si pecundang ini bukan cuma mukul Tuan Lin, bahkan berani-beraninya ngaku keluarga Leng. Mau lihat gimana kamu jagain dia? Nggak perlu dia jagain aku. Aku yang kalian remehin supir bau. Aku akan jagain dia. Dasar tak tahu diri. Anak kecil, nyaris aku tertipu sama kamu. Nipu kamu. Kamu pikir kamu sepenting itu? Kami, Lauri, serahkan dia ke aku. Ayah ngapain masih ngomong sama dia? Cepat bunuh pecundang ini buat aku. Dia nggak bakal lolos. Tuan Lin, ini bukan urusan keluarga Liu kami. Ini semua salah cucu perempuan saya yang gagal ini. Dia tertipu sama sopir brengsek itu. Iya, Tuan Lin. Saya Liu Yun mohon padamu. Tolong balaskan keadilan untuk keluarga kami. Kasih ke saya. Bunuh aja bajingan ini. Mau terus salah terus ya? Kamu mau lihat langsung. Nenek dan ayah kerja keras. Buat bangun keluarga Liu hancur di tanganmu aja. Kak, kalau kamu tak mau nikahi Tuan Muda Lin, aku bisa gantiin kamu nikah dengannya. Kenapa harus hancurin keluarga kita? Tenang aja. Selama aku di sini, langit runtuh pun aku tahan. Aku sama sekali nggak anggap mereka sebagai ancaman. Kurang ajar. Mau mati masih juga sombong. Masih berani ngomong besar. Orang datang ke sini. Sampah. Gue udah bilang. Selama lu nggak bisa bunuh gue bakal bikin lu sengsara. Gue harap nanti lu masih bisa sombong gitu. Masih kayak sekarang, ngeremehin semua orang. Kalian, serang bareng. Lo buru-buru mau mati ya? Tapi gue nggak akan biarin lo. Dengerin baik-baik. Boleh lumpuhin dia. Tapi jangan sampai bunuh dia. Mengerti? Iya, sombong tapi nggak guna. Cuma andalkan sedikit trik. Harusnya nggak usah musuhi keluarga Lin. Dia bakal minta ampun juga nanti. Aku dengar pesta putra mahkota kali ini nenek tua sendiri yang jaga. Bahkan Gubernur Longcheng akan hadir langsung. Kamu ini pecundang. Kalau memang mau mati, jangan salahkan siapa-siapa. Liu Ruyan, nanti aku bakal suruh kamu lihat langsung. Orang yang kamu anggap berharga itu mati di depan matamu. Kalian banyak omong banget sih. Jadi, mau bertarung nggak? Hajar dia. Coba aku lihat siapa yang berani.
Ye Yuan, silakan Tuan duduk di tempat kehormatan. Ini Siapa kamu? Namaku kamu nggak layak tahu. Kamu itu siapa sih? Masih berani ngomongin kita Lin Hao nggak layak tahu juga. Aku yang bicara, bukan giliranmu bicara. Dasar perempuan kecil, berani kamu tampar aku. Tamparan tadi karena kamu nggak tahu sopan santun. Tamparan ini karena kamu nggak tahu posisi. Kalau masih nggak belajar juga, bukan cuma beberapa tamparan yang kamu hadapi. Apa dia benar orang keluarga Leng? Baik. Sampah. Aku sempat meremehkanmu. Bawa cewek buat acting, ya? Jadi cewek ini pemeran yang dia bayar. Pantes dia mustahil orang keluarga Leng. Perempuan. Sampah ini bayar kamu berapa? Aku kasih 2 kali lipat. Gimana? Gitu ya? Tuan Muda Lin, barusan dia tampar aku. Kamu harus... Sebaiknya kamu cepat pergi dari sampah ini. Kamu cantik banget. Kalau kamu ikut sampah ini, mati bareng dia, sih nggak layak. Bukan urusanmu itu layak atau enggak. Sombong amat. Pak Lin, ngapain ngomong panjang ke cewek? Udah kebanyakan omong. Udah malam. Cepat beresin mereka. Nyonya tua dan tuan muda hampir sampai. Serang. Leng Feng, hati-hati. Ini, siapa sebenarnya cewek ini? Jangan-jangan cewek ini bukan aktris bayaran dia, tapi bodyguardnya. Berarti dia benar-benar dari keluarga Leng. Nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Sampah tetap sampah. Pak Li, masa anak itu benar dari keluarga Leng? Nggak mungkin. Mustahil. Cewek itu bukan orang biasa. Dia nggak biasa. Apa mungkin orang dari organisasi? Pesta pangeran kali ini. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Kalau tidak, nenek besar akan marah. Juga Gubernur Longcheng akan tanggung jawabkan. Kita semua bakal habis. Drama ini harus diakhiri. Dasar sampah, mau lo ngapain lo? Kirim lo ke neraka. Kirim lo ke neraka. Lin Hao, gimana rasanya? Sopir rendahan yang diremehkan. Gimana rasanya kaki lo dipatahkan? Ahau. Ayah, Hari ini, Ayah, meski harus nyawa taruhannya, Ayah akan bela keadilan untukmu. Tunggu dulu, nenek besar dan Gubernur Longcheng sebentar lagi datang. Kita bakal selamat. Hari ini, nggak ada yang bisa selamatin kalian. Mau nggak? Tunggu. Kalian nggak boleh main tangan. Kalian nggak boleh bunuh dia. Kamu siapa sih? Layak larang aku ya, Yuan. Kalau kamu bunuh dia, itu artinya lawan ibu kota. Juga musuhi keluarga Leng. Juga musuhi Gubernur Longcheng. Mau keluarga Leng atau Gubernur Longcheng? Aku tak peduli sama sekali. Siapa berani banget? Berani kurang ajar ke aku, Gubernur? Siapa berani banget? Berani kurang ajar ke aku, Gubernur? Tuan Gubernur. Tuan Gubernur, anak ini tak hanya lukai anak saya, juga sombong ngomong sembarangan. Hina keluarga Leng. Juga menghina kamu, Gubernur Longcheng. Saya Lin Tianggo. Mohon Tuan Gubernur, hukum dia sesuai hukum. Benar. Hukum sesuai aturan. Jangan biarkan dia berbuat jahat. Jangan biarkan dia merusak. Jangan ganggu jamuan pangeran. Tuan Lin, penanggung jawab Li. Tenang saja. Dia tak bisa lari. Orang datang. Cepat bawa Lin Hao. Antar ke rumah sakit. Siap. Kurang ajar. Berani sentuh anak buahku. Dia, tak ada yang pergi hari ini. Tak ada yang bisa selamat. Cari mati kau. Situasinya sekarang, bukan urusan satu wanita lagi. Kamu nggak bisa kontrol. Diam saja. Lihat aku yang balas dendammu. Leng Feng, Tenang, mereka nggak berani tembak. tapi mereka... Percaya aku. Cuma sekali ini. Ye Tianba. Suruh mereka tembak. Kamu buru-buru mau mati? Atau kamu emang nggak takut mati? Mati nggak perlu takut. Lagi pula, denganmu. Dengan mereka. Aku nggak peduli sama kalian. Udah mau mati. Masih aja sombong. Tuan Gubernur, anak ini bikin anakku cacat di depan mataku. Aku mohon Tuan Gubernur, biarkan aku yang habisi dia sendiri. Biar aku yang balas dendam. Kamu jago berkelahi, terus kenapa? Sekarang peluru sekali saja bisa ledakkan kepalamu. Ayo. Tembaklah. Bunuh aku. Berhenti di situ. Tembak. Kenapa ragu? Jangan paksa aku. Tembak.
Orang tua bangka. Sudah dikasih kesempatan malah nggak bisa apa-apa. Berani sekali. Kamu berani rebut senjata dan melukai orang di depan gubernur. Pantas jadi gubernur Longcheng. Setiap ngomong suka memutarbalikan fakta. Benar-benar ngawur. Tapi fitnahmu itu, aku nggak menerima. Diam. Sekarang aku perintah. Serahkan senjata dan menyerahlah. Berlutut, tangkap diri sendiri. Kalau tidak, ikut hukum Daxia. Ditembak mati di tempat. Tembak aku. Hanya kamu sendiri, cuma gubernur Longcheng. Belum pantas. Dasar gila, jangan dekati aku. Sudah ku peringatkan jangan ganggu aku. Tapi kamu tetap melakukannya. Manfaatkan kekuasaanmu. Menindas aku. Juga menindas wanitaku. Ayah, dasar lemah. Dia sudah gila. Selamatkan aku, tolong selamatkan aku. Apa yang kamu punya, arahkan padaku. Jangan sakiti anakku. Orang kaya seperti kalian suka menyiksa orang, kan? Baiklah, di depan ayahmu. Pelan-pelan, aku akan siksa kamu sampai mati. Apa kamu? Tidak takut dendam keluarga Leng? Keluarga Leng tak berarti apa-apa bagiku. Cukup. Kau penjahat. Berani bertindak kejam di depan gubernur. Jelas-jelas kau tidak menghormati saya sebagai gubernur. Siap. Tidak bisa. Tembak. Ye Tianba, berani sekali kau. Berani pakai pistol pada tuan muda. Ye Tianba, berani sekali kau. Berani pakai pistol pada tuan muda. Maaf saya datang telat. Mohon maafkan saya tuan muda. Keluarga Leng, tuan muda. Bangunlah. Ya, Ibu. Apa mungkin dia benar-benar tuan muda keluarga Leng? Habis gitu. Keluarga Liu habis sudah. Liu Ruyan, kenapa kamu asal pilih sopir bau busuk ternyata tuan muda keluarga Leng? Kenapa bisa? Meski kamu dari keluarga Leng, meski aku, Lin Tianguo harus mati karenanya, aku tetap akan bela keadilan buat Ahau. Lin Tianguo, salam Tuan Pelayan Agung. Lin Tianguo, aku serahkan pesta pangeran padamu. Kau urus seperti ini ke aku. Tuan Pelayan Agung, kau... Dan kau bodoh. Berani kerja sama orang luar, bareng-bareng lawan tuan muda. Sekarang, aku umumkan. Kau, status kepala Longcheng, dicabut. Segera Enya, Tuan Pelayan Agung, jangan! pergi. Ye Tianba, cepat suruh orangmu turunkan pistol. Pelayan Agung, siapa engkau? Berani bicara begitu di depan gubernur. Ye Tianba, soal status, aku ini kepala rumah tangga keluarga Leng ibu kota. Aku kepala pelayan Leng. Soal generasi, aku lebih tua dari kamu. Jadi aku harus ngomong gimana ke kamu? Omong kosong, kamu memang kepala pelayan keluarga Leng di ibu kota. Tapi itu nggak ngaruh. Bahkan nyonya tuamu datang. Harus sopan sama aku. Sopan. Ye Tianba, kamu cuma gubernur kecil Longcheng. Pantas dihormati oleh nyonya tua kami. Oke. Ngapain bengong? Turunkan senjata. Angkat senjata. Ye Tianba, berani juga kamu. Kamu berani pukul aku. Keluarga Leng ibu kotamu. Di hadapan kuil pembunuh dewa di belakangku. Bukan siapa-siapa. Aku nggak peduli. Kamu putra besar Leng atau bukan. Hari ini kamu sudah buat anak buahku marah. Harus kasih penjelasan ke aku. Kalau aku nggak puas, jangan harap keluar dari Tiandu Mansion. Leng Feng, Gubernur benar. Hari ini, meski dia pewaris keluarga Leng, dia harus beri penjelasan. Anakku juga butuh penjelasan. Lin Tianguo, kamu siapa sih? Kamu nggak layak ditanggapi tuan muda. Bukan cuma anakmu dipukul. Walau dia dibunuh, itu juga pantas. Memang pantas. Kenapa? Karena dia ahli waris keluarga Leng. Atau dia kira dia dari kuil pembunuh dewa. Tuan Gubernur, keluarga Leng sombong dan sewenang-wenang juga suka menindas. Jelas, mereka tak hormat pada Anda. Saya Lin Tianguo tak sudi bersekutu dengan mereka. Dan saya rela pertaruhkan segalanya. Berjuang bersama Anda. Pasti bela saudara yang terluka. Tuntut keadilan. Juga, mohon pada Tuan Gubernur. Juga untuk membela anakku. Lin Tianguo, apa kamu tidak takut akibat melawan Leng? Jangan lupa, setengah proyek keluargamu dipegang grup Leng. Kalau Leng memerintah, keluarga Linmu akan hancur seketika. Kalau aku, Lin Tianguo, bahkan suara anakku tak bisa aku bela. Aku gagal jadi ayah. Lalu punya keluarga Lin ini buat apa lagi? Biar saja keluarga Lin hilang. Tuan muda, daripada Lin hilang, lebih baik pikirkan cara laporkan ke gubernur. Kalau tidak, kamu tuan muda juga bakal habis hari ini.
Cuma gubernur, layakkah dia minta pertanggungjawaban tuanku? Ye Tianba, di dunia ini belum ada yang mampu bikin aku minta maaf. Jangan banyak omong. Aku nggak peduli kamu putra siapa. Kau sudah buat gubernur kami marah. Kau harus kasih penjelasan ke aku. Kalau bukan demi bantu. Rencana adik kedua. Dapatin rahasia militer Leng. Udah ku tembak kalian dari tadi. Tapi, berani tantang aku. Kukira kalian bakal malu besar. Biar keluarga Leng kalian jadi bahan tertawaan di Longcheng. Putra sulung Leng. Meski aku akrab sama nenekmu. Hubungan lumayan baik. Tapi, aku juga nggak bisa. Bikin saudara-saudaraku kecewa. Nggak enak kan? Gimana gini aja. Sekarang kau berlutut. Minta maaf sama saudaraku. Aku bisa lupain masalah ini. Gimana menurutmu? Sampah, sok banget sih. Mau ku tembak kau sekarang. Minggir aja. Tuan Muda, silakan. Kalau tidak, senjata gubernur lain kali tidak akan meleset. Kamu? Sialan. Tua bangka, berani ancam aku? Mau mati cepat ya? Tuan Muda keluarga Leng, sabar saya ada batasnya. Kalau masih bandel, saya tak bisa cegah. Orang saya sudah marah. Ye Tianba, kamu sengaja bikin Tuan Muda kami malu. Jangan bicara sekasar itu. Saya tetap gubernur Longcheng. Apa? Saya nggak boleh bela orang-orang saya. Cari keadilan untuk mereka. Kamu, Leng Feng. Sekarang kamu minta maaf. Masih sempat pesta kamu ini bisa lanjut lagi. Kalau tidak, jangan salahkan saya kasar. Ye Tianba, aku berlutut. Kamu malah cepat mati. Baik, baik, baik. Susah menasihati yang keras kepala. Sialan. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Tak peduli sama nyonya tua. Suruh dia berlutut. Siapapun yang berani cegah, tembak mati. Tuan Muda, berlututlah. Walau kau pewaris keluarga Leng, terus kenapa kau sudah menyinggung Tuan Gubernur? Kau tetap harus tunduk. Benar, sekarang gubernur dukung kita. Leng, bukan masalah. Tak perlu ditakuti. Diuruyan, kau memang pantas mati. Leng Feng, kalau tak berlutut, mati saja. Berlutut! Tanganku, tanganku. Ye Tianba, mau suruh aku berlutut lagi? Leng Feng, pukul anjing juga harus lihat tuannya. Kamu terlalu meremehkan aku, gubernur di sini. Ye Tianba, kamu pikir diri kamu penting ya? Siapa aku, siapa kamu? Kenapa aku harus peduli sama kamu? Cuma gubernur saja. Aku bisa copot kamu kapanpun. Baik, baik, baik. Kalau kamu mau mati, aku turuti. Tembak. Aku mau lihat siapa berani. Gubernur Ye, kamu tekan anak muda. Kalau kabar ini bocor, wibawa kamu bisa hancur. Nenek, daripada bilang kamu susahkan dia. Lebih tepat cucu kamu sering tantang aku, bahkan lukai anak buahku. Namanya juga anak muda, penuh semangat. Wajar. Wajar. Bagaimana kalau aku juga melukainya? Biar aku bilang itu wajar. Gubernur Ye, bisakah kau beri aku sedikit muka? Masalah besar jadi kecil. Masalah kecil selesai. Oh. Suruh dia makan pecahan itu. Lalu sujud dan minta maaf. Kalau tidak, aku tak peduli siapapun. Ye Tianba, kau hanya petarung. Apa hakmu suruh tuanku sujud kepada kamu? Bungkam, pelayan istana. Baik. Jika dia sujud, apa gunanya martabat keluarga Leng? Nyonya, jika dia tidak sujud, jangan salahkan aku kalau kasar. Pengawal, eksekusi di tempat. Tunggu dulu, Gubernur Ye. Kau benar-benar mau lawan keluarga Leng kami? Siapa yang ganggu aku, akan kubuat sama susahnya. Kalau dia nggak mau berlutut, aku nggak akan berhenti. Ye Tianba, aku jamin. Orang terakhir yang ngaku salah dan makan ini, pasti kamu. Aku akan tunggu. Lihat aja sampai akhir. Siapa yang makan sisa ini? Feng, nenek di sini. Hari ini nggak ada yang bisa bully kamu. Ye Tianba, karena kamu udah ngomong gitu, aku juga bakal nekat. Huang Pu telepon Raja Zhenbei. Bilang aja selama dia bantu. Keluarga Leng setuju permintaannya. Itu Raja Utara yang sendirian menekan seluruh Beidu. Raja Zhenbei yang menundukkan Beidu. Ye Lingtian, kan? Nyonya tua, Raja Zhenbei sudah setuju. Dia bawa Jiao Longwei ke sini. Ye Tianba, kamu tamat. Tuan Gubernur, lalu kita harus gimana sekarang? Mungkin kita kabur saja. Kabur? Baru aja siapa yang bilang mau balas dendam buat anaknya? Satu Raja Zhenbei doang, langsung bikin kamu takut. Tuan Gubernur, saya? Diam. Aku nggak mau dengar alasan kamu. Kamu masih mau balas dendam buat anakmu enggak? Ye Tianba, kamu masih mau cucuku berlutut? Nenek, meski Raja Zhenbei datang, kalau dia nggak mau berlutut, aku tetap nggak akan mundur.
Baik, baik. Leng Feng, sampai kapan kau sembunyi di belakang nenek? Kemana sombongmu tadi? Sembunyi? Ye Tianba, kau belum cukup layak. Kau nggak pantas juga. Pandai bicara aja. Ye Tianba, bahkan patung tanah liat pun bisa marah. Kalau mau memalukan keluarga Leng, jangan salahkan aku hancurkan masa depanmu. Tuan, Dewa Perang dan si Jagal sudah datang bareng saudara dari kuil pembantai dewa. Jujur saja, Nenek. Selama aku masih gubernur Longcheng, tak ada yang bisa hancurkan masa depanku. Bahkan Ye Lingtian, Raja Zhenbei, pun tidak bisa. Ye Tianba. Ye Lingtian, apa mungkin? Pasti cuma kebetulan. Kurang ajar ya Tianba. Berani-beraninya kau bicara begitu ke Raja Zhenbei. Sopanlah. Diam. Bukan giliranmu bicara, orang-orang. Siap, beri dia pelajaran. Mau apa? Tunggu, jangan pukul dia. Nenek tua, anjingmu menggigit orang. Biar aku ajari dia, biar dia ingat selamanya. Orang keluarga Leng, kapan giliranmu mengajari? Mau mati? Hari ini aku hajar kau sampai mati. Ye Tianba, berhenti sekarang. Atau siap terima amuk keluarga Leng dari ibu kota. Begitu ya? Baik, kalau begitu. Biarin kamu. Tuan Gubernur. Minggir. Tuan Gubernur, sekarang nggak boleh tembak. Raja Zhenbei lagi datang bareng Jiao Longwei. Kalau sekarang bunuh nenek ini, Raja Zhenbei pasti akan bantai markas Tiandu. Lingtian bantai keluarga Leng. Itu pasti seru. Hahaha. Kita cuma mau bocah ini berlutut. Biar keluarga Leng malu, langsung kehilangan muka. Nggak harus bunuh si nenek ini. Jangan cari masalah sama Raja Zhenbei. Nenek besar. Leng Feng rampas senjata dan lakukan kekerasan. Sudah bunuh penjaga duluan. Sesuai hukum Daxia harus dibawa untuk diinterogasi. Tapi Tuan Gubernur kita, demi jaga nama baik Anda dan nama keluarga Leng, cuma suruh dia berlutut minta maaf. Masih mau lindungi dia juga? Bagaimana nyonya tua keluarga Leng dibandingkan dengan istana pembunuh dewa? Biar saya beritahu. Di belakang gubernur kami, ada istana pembunuh dewa yang mendukung. Dengan dukungan istana pembunuh dewa, bisa membalikan benar salah. Mengatakan rusa itu kuda? Leng Feng, engkau cari mati. Berani kau tidak hormat pada istana pembunuh dewa. Raja Zhenbei datang. Sambut Raja Zhenbei. Sambut Raja Zhenbei. Feng, berlututlah. Kalau aku berlutut, takutnya dia akan cepat mati. Bunuh. Sudah, semua bangun. Kurang ajar Leng Feng. Ketemu Raja Zhenbei. Kalau aku berlutut, dia tidak akan kuat. Berani sekali. Raja Zhenbei, ini cucuku yang bandel. Dari kecil sudah liar, tidak tahu sopan santun. Dia sudah menyinggungmu. Di sini aku minta maaf atas namanya. Tak apa nenek. Bagaimana rahasia keluarga Leng yang kau janjikan? Tenang saja Raja Zhenbei. Selama masalah ini selesai, dan cucuku ambil alih keluarga Leng, aku sendiri akan serahkan rahasia itu. Pasti ku tepati. Yang tidak urusan cepat pergi. Leng Feng, Ma, kita pergi sekarang. Jangan. Nenek. Baik keluarga Leng atau Raja Zhenbei, kita tak sanggup lawan. Sekarang, yang bisa selamatkan hanya Gubernur Longcheng. Raja Zhenbei, orang tak berkepentingan sudah saya usir. Ye Tianba, berani sekali kamu. Sudah bertemu Raja Zhenbei, berani-beraninya tak berlutut. Diam. Leng Feng, harusnya kamu langsung berlutut. Minta maaf dan akui salah. Aku bisa anggap masalah besar jadi kecil. Masalah kecil bisa selesai. Tapi kamu sengaja bikin ribut. Kalau begitu, ayo kita mainkan. Ye Tianba, kamu pikir bisa kuasai Longcheng? Memang tak bisa pegang semua. Tapi urus keluarga Leng. Dan tuan muda sepertimu, sangat mudah buat saya. Haha, benarkah? Leng Feng, tertawalah sebentar lagi. Nanti tak sempat lagi. Raja Zhenbei, orang ini licik. Bahaya kalau dibiarkan. Sombong sekali. Tak hormati hukum. Sudah diurus. Raja Zhenbei, kau sudah janji pada saya. Bantu saya dulu selesaikan masalah ini. Kenapa
Saya yang ambil keputusan. Sejak kapan kau ajar saya? Tak berani. Serang. Memang komplotan licik. Kalian sama-sama jago memutarbalikkan fakta. Kemampuan tak jauh beda. Kurang ajar. Dasar bajingan. Yang kurang ajar itu kau. Saya. Nenek peminta tolong percuma. Fitnah saya. Dia layak mati. Layak mati. Kau pantas? Bagus. Kalau mau mati, aku turuti maumu. Lihat siapa berani. Raja Zhenbei. Tenang dulu, Raja Zhenbei. Apa? Kau masih mau setengah saham keluarga Leng? Nenek. Perusahaan Leng itu warisan banyak generasi. Kalau begitu saja diserahkan, para leluhur akan kecewa. Raja Zhenbei, Anda sangat terhormat. Mana bisa tidak menepati janji? Siapa kamu? Raja Zhenbei kami selalu punya cara sendiri. Bukan urusanmu. Jangan so atur, jangan teriak. Siapa suruh bantu dia? Aku Leng Feng punya cara sendiri. Kamu belum level buat ngajar aku. Sombong banget, bunuh dia. Tanganku! Nyonya tua, aku sarankan, sebaiknya cepat serahkan saja apa yang aku mau. Kalau tidak, lain kali cucu kamu bisa celaka. Hahaha. Berhenti. Kamu bukan lawanku. Bodoh sekali. Mau mati ya? Sampah, pergi. Perempuan tua, cucumu berani juga. Sampai berani bunuh orangku. Kalian ini mau jadi musuhku? Ye Lingtian, Ye Tianba, kalian berdua tak perlu berpura-pura di depanku. Semua yang kalian lakukan ini, bukankah demi rebut keluarga Leng? Itu tujuan kalian, kan? Pak, tim Ye Ying sudah selidiki. Gubernur Longcheng dan Raja Zhenbei, dua saudara tiri ini berniat serang keluarga Leng di pesta putra mahkota Anda. Tak ada hubungannya denganku. Asal mereka tak ganggu aku, biar Liu Ruyan jadi wanita, paling dihormati di pesta. Kalau tidak, akan aku buat mereka menyesal lahir ke dunia ini. Raja Zhenbei, apa benar cucu saya bilang itu? Kau bertanya padaku, tapi cucumu itu, saya benar-benar meremehkannya. Saya nggak tahu dari mana dia dapat info itu. Tapi yang dia omongin semua benar. Hari ini, perangkap ini dibuat oleh kami berdua untuk keluargamu. Tunggu, kenapa? Raja Zhenbei, keluarga Leng tak bermusuhan denganmu. Kenapa kau begini? Kenapa kau sengaja menyerang kami? Rahasia militer Leng bisa buat kekuatan kami bertambah. Itu saja sudah cukup. Dan juga, kalian Leng mau kasih ke siapa juga sama saja. Mungkin di tangan kami berdua itu bisa makin berjaya. Bisa naik level lagi. Kok, kalian perampok? Nyonya tua, tunggu. Itu salah pikir, Bu. Kata orang harus utamakan diri sendiri. Kalau tidak, dunia musnah. Karena cucumu sudah tahu rencana kita. Nomor 2, bunuh mereka. Saham keluarga Leng maupun dokumen rahasia itu. Cepat atau lambat akan jadi milik kita. Tak perlu banyak bicara sama mereka. Sama seperti dulu kita menjerat Leng tertua. Hari ini, kita akan buat seluruh keluarga Leng lenyap dari perusahaan. Saya akan lawan kalian? Nenek tua, meski ku sebut kau nyonya tua, kau benar-benar anggap diri penting ya? Merasa orang besar, ya? Kalau kau bercermin, pasti tahu siapa dirimu. Kalau dulu takut hancurkan rencana nomor 2. Keluarga Leng sudah kuhabisi dari dulu. Kakak. Nah, kamu pintar. Asal kamu serahkan apa yang ku mau, keluargamu bisa pergi dengan bermartabat. Kalau tidak, aku pastikan kau menderita seumur hidup. Tunggu sebentar, nak. Sebelum dia mati, suruh dia makan remahan itu pelan-pelan. Bunuh! Bunuh! Ye Tianba, ngimpi lo. Ye Lingtian, bikin aku sengsara. Cuman Raja Zhenbei belum cukup. Kurang aja. Leng Feng, mau mati ya? Kalau memang minta mati, akan kukabulkan. Raja Zhenbei, aku bisa kasih apa yang kau mau, tapi aku ada syarat. Asal kau lepaskan kami. Aku langsung serahkan saham Leng dan rahasia militer padamu. Tidak bisa. Setidaknya lepaskan cucuku. Aku rela serahkan semua milik Leng. Juga nyawaku. Tukar dengan hidupnya. Feng, maaf dulu nenek pernah lakukan itu ke ibumu. Kamu tetap keluarga Leng, jadi ini hal terakhir yang nenek lakukan untukmu. Benar-benar cinta nenek cucu ya? Kalau kau tak setuju syaratku, meski aku mati, aku tak akan tanda tangan surat pengalihan saham itu. Atau bilang kau di mana aku sembunyikan rahasia itu. Kak, setuju saja. Itu permintaan atasan kita. Kalau gagal, kita berdua kena masalah.
Soal dua wanita ini, tahan mereka di sini. Aku harus benar-benar mainkan mereka. Baik, aku janji padamu. Raja Zhenbei, kata raja tak main-main. Benar-benar serius, tapi dia tak mau sujud saat jumpa aku. Malah berani membantah aku berkali-kali. Dia masih anak polos. Anak-anak, Nyonya tua, aku kasih tahu. Apa maksudnya bisa selamat dari hukuman mati? Tapi tetap harus dihukum. Kalau mau dia dimaafkan, bisa. Putuskan sendiri kedua kakinya. Merangkak, makan kotoran ini. Tahan dua wanita itu di sini. Lalu dari sini, pergi sana. Nyonya tua, Dokter, kondisi nenek baik, cuma pingsan karena marah. Pengawal, bangunkan nenek tua ini. Aku tak punya waktu. Buat di sini terus dengannya. Siap. Minggir, Raja Zhenbei. Kami mohon hukum mati dia. Anak sombong yang tak tahu diri. Biarkan dia hidup. Siap. Zhao Longwei, siap perintah. Bunuh anak itu. Siap laksanakan. Berani sekali kalian. Berani kurang ajar pada tuanku. Pantas mati. Tenaga yang menakutkan. Ini Dewa Perang datang terlambat. Mohon hukuman tuan. Bangun! Perangkap memburu rusa. Bunuh mereka. Mereka yang kurang ajar pada tuan. Siap. Tuan, bagaimana urus orang-orang ini? siapa kamu? Siapa mereka sebenarnya? Siapa aku? Kau belum layak tahu. Katakan, siapa yang suruhmu jebak keluarga Leng? Aku tidak tahu. Berlutut dan jawab tuanku. Nomor 2. Jawab tuanku. Jawab. Jawab. Nomor 2. Bajingan kau. Berani sekali melumpuhkan orangku. Pising. Jawab aku. Aku nggak tahu. Kalau gitu mati aja. Aku walau harus mati, juga nggak bakal bilang ke kamu. Lakukan. Tunggu. Dia itu Raja Zhenbei. Kamu beneran berani bunuh raja? Di mataku, semua orang bisa jadi raja. Kurang satu juga nggak masalah. Aku anggota kuil pembunuh dewa. Berani sentuh dia, aku jamin. Orang kuil pembunuh dewa nggak bakal maafin kamu. Tukang jagal, dia anggota kuil pembunuh dewa? Berani pura-pura jadi anggota. Harus dibunuh. Kalian dari kuil pembunuh dewa? Ye Tianba, kamu bangga jadi anggota kuil pembunuh dewa. Bagiku nggak penting juga. Mau apa kamu? Berani kasih tuan kami makan remah kayak gini. Hari ini, aku juga bakal bikin kamu rasain juga. Kakak, Pak, penjahat sudah dihukum mati. kakak, aku pasti bakal balas dendam buatmu. Leng Feng, gue bener-bener nyesel. Nggak bunuh lo lebih awal. Ye Ling Tian, cuma lu belum layak bicara. Siapa yang suruh lo? Siapa yang atur buat rebut keluarga Leng? Aku nggak tahu. Sampai sana lu mati aja. Haha. Raja Zhenbei kolusi sama musuh luar, berniat jatuhin keluarga Leng. Pantas mati. Siapa yang nggak terima akan bernasib kayak dia, harus begitu. Siapa yang nggak terima akan bernasib kayak dia, harus begitu. Selesai. Keluarga Liu kita habis total. Enggak, belum kelar. Ma, yang nyetir itu Leng Feng Sukaruyan kan? Iya, nenek sama ayah bener. Asal kakak minta tolong sama dia, Leng Feng pasti maafin kita. Aku udah bilang, bikinin kamu wanita paling terhormat di pesta ini, paling dihormati. Leng Feng, aku... Pak, orang-orang ini harus diapain? Leng Feng, bukan. Tuan Muda Leng. Dulu, semua karena nenek tua ini. Saya buta. Tak kenal kamu itu orang hebat. Maafkan kami saja. Benar Pak Leng. Mohon berbesar hati, tolong lepaskan kami. Kakak ipar, soal ini mau nyalahin. Salahkan kakak tidak bilang tentang siapa kamu. Kalau tidak, ayah dan nenek juga nggak jadi begini. Ruyan, tolong bantu kami ya. Kita kan keluargamu. Keluarga? Nenek. Tanya hati kalian sendiri. Dari awal sampai akhir. Kalian pernah anggap aku keluarga? Nah, kakak, jangan bilang begitu. Ayah dan nenek juga demi kebaikanmu pada dasarnya. Mereka takut kamu ditipu. Jangan ngomong kayak gitu. Jangan marahi mereka. Iya, Ruyan. Caca benar. Apa yang ayah lakukan, semuanya buat masa depanmu. Ruyan, tolong bantu kita. Lihat, ayah sudah berlutut untukmu. Ini pertama kali. Juga terakhir kali aku bantu kamu. Mulai sekarang, kita bukan keluarga lagi. Aku, Liu Ruyan. Tak lagi bagian keluarga Liu. Leng Feng, ampuni mereka. Karena Ruyan sudah bicara buat kalian. Pergi sekarang. Pergi, cepat pergi.
Terima kasih. Pak, ayah dan anak keluarga Lin, Mereka banyak berbuat jahat, buat mereka lenyap. siap. Ya Yuan, 3 hari, cari dalang di balik Ye, cari orang di balik jebakan untuk Leng. Ya, Fang, kamu anggota kuil dewa. Nenek, semua sudah selesai. Kamu sudah maafkan nenek. Cincin naga simbol grup Leng. Nenek serahkan ke kamu hari ini. Mulai sekarang, kamu pemimpin grup Leng. Sekarang kamu pemimpin. Kalian berdua bicaralah. Bagaimana baiknya sekarang? Liu Yuyan, gadis itu, janji lepasin kita secara lisan. Tapi Leng Feng gimana? Bagaimana kalau kita kabur ke luar negeri? Nenek. Ku dengar putra bangsawan, Tuan Muda Mo, dia anak manja. Biasanya, suka cewek cantik. Bagaimana kalau kita kirim Liu Yuyan untuk dia, biar dapat perlindungan keluarga Mo? Oke, kita lakukan itu. Seperti asap. Om, bukannya kamu di luar negeri? Seperti asap, ya. Om kali ini sudah carikan kamu suami idaman. Itu keluarga kaya lama, keluarga Mo. Om, sebenarnya aku sudah punya pacar. Dan juga, Om, Orang, kemari. Cepat, tarik ke atas. Siap. Seperti asap. Tuan Muda Mo janji padaku, selama kamu jadi istri kecilnya, hutang judiku 1 miliar akan dihapus. Jangan salahkan Om, jadi istri kecil pun tetap jadi nyonya kaya. Siapa kasih kamu masuk sini? Ini rumah pribadi. Tidak terbuka untuk umum. Kamu Leng Fong? Serius Kak Yan? Kamu salah orang? Bukannya udah diusir nenek? Gak salah. Muka menyebalkan ini. Aku Leng Yan. Takkan lupa seumur hidupku. Kamu ngomongin ibu aku lagi. Aku bunuh kamu. Leng Fong, pergi dari sini. Keluarga Leng gak mau kamu di sini. Nenek yang minta aku datang. Lucu banget. Kamu tuh orang buangan. Sampai diusir dari keluarga Leng. Nenek masih mau minta kamu balik? Leng Fong, cari alasan ya. Lain kali jangan ngarang kayak gitu. Iya bener, coba lihat diri sendiri dulu. Lihat sikap kamu, katanya nenek sendiri yang minta. Suruh kamu balik sendiri. Pergi, keluarga Leng nggak terima kamu di sini. Jangan sentuh aku. Leng Fong, kamu masih pikir kamu adalah pewaris utama keluarga Leng. Kamu cuma orang yang diusir oleh nenek dari rumah. Kak Yan, orang ini jahat sama aku. Aku takut banget. Sampah. Sekarang minta maaf dengan sujud ke Shuang-Shuang. Aku bisa pura-pura tidak terjadi apa-apa. Kalau tidak, jangan salahkan aku atas semua kesalahan lama dan baru. Hitung apa? Hitung dirimu sendiri, bodoh kan? Omong kosong, ngomong apa? Sampah. Siapa suruh duduk? Sudah Kak Yan. Kamu sama dia, sampah yang diusir nenek. Ngapain ngomong banyak? Lihat tampangnya licik banget. Tiba-tiba pulang kali ini. Pasti karena keluarga kami. Apa itu? Kak Yan, pakai jurus macanmu. Bela Shuang-Shuang, ajarin sampah ini. Oke, sampah. Hari ini, rasakan jurus macan itu. Dasar sampah, berani mukul Kak Yan. Sampah. Berani mukul Shuang-Shuang. Gua bunuh lo. Leng Feng, kalau berani bunuh aku. Kalau enggak, nanti ayah dan nenekku datang. Kamu bakal susah sendiri. Nggak bisa diselamatkan. Berhenti. Berhenti. Ayah, akhirnya kau datang. Sampah ini, dia mau bunuh aku. Cepat hukum dia buat aku. Paman ketiga, Kak Yan lihat sampah ini. Diam-diam masuk ke rumah keluarga Leng. Dia pikir niatnya buruk. Jadi dia mau tanya langsung. Tak disangka, sampah ini malah pegang pisau. Mau bunuh Kak Yan, paman ketiga. Untung kau datang tepat waktu. Kalau enggak Kak Yan, bakalan dibunuh sampah ini. Cincin kepala naga, kenapa ada di tanganmu? Dikasih nenek. Ngaco, nenek tua. Masa kasih cincin kepala naga ke orang yang udah diusir? Serahin cincin kepala naga, enyah dari rumah Leng. Paman ketiga masih ampuni kau. Kamu belum pantas. Berani kamu lukai wajahku. Harusnya kamu bersyukur. Aku cuma lukai wajahmu, bukan bunuh kamu. Ayan, Ayah, jangan urus lagi. Aku takkan biarkan orang buangan keluarga Leng injak-injak aku seenaknya sendiri. Mati saja.
Ayo, bisa bunuh aku, silakan. Dasar gagal! Cepat turunkan pistol. Kalau berani tembak, keluarga Leng akan kejar kamu. Paman ketiga, cepat hentikan gagal ini. Kamu masuk paksa keluarga Leng. Lukain anakku juga, cuma demi cincin naga. Dan satu lagi, benar sama seperti ibumu 10 tahun lalu. Sama-sama rendah, cuma buat kawin silang. Leng Aodong, kau boleh hina aku, tapi jangan hina ibuku. Kalau tidak, aku bunuh kau. Sampah pencuri kayak kamu. Kenapa nggak boleh dikata? Lagi pula, kalau nggak serahkan cincin naga, aku jamin kamu nggak keluar dari keluarga Leng. Orang! Sampah ini, berani-beraninya curi cincin naga. Kalau melawan, bunuh di tempat. Siap. Siapa berani coba? Siapa berani coba? Ibu. Nanak. Nenek, orang yang kau usir itu, bukan cuma curi milik keluarga Leng, cincin kepala naga, tapi tadi dia juga luka wajah Kak Yan. Nenek, tolong bela kami. Iya, Mak, Leng Feng ini, dia curi cincin naga dan juga lukai Xiaoyan. Kalau ini tersebar, keluarga Leng di Shangjing masih punya muka apa? Jadi, dia harus mati. Nenek, tolong bela aku. Diam, diam. Cincin naga di tangan Fenger, aku yang kasih. Nenek, apa nenek sudah pikun? Cincin kepala naga ini, kenapa kasih ke dia? Dan, dia juga melukai muka Kak Yan. Diam. Siapa suruh kamu bilang Feng anak gagal? Feng, nenek datang telat. Maaf sudah buat kamu susah. Leng Aodong, Leng Yan, dengar baik-baik. Mulai hari ini, Feng jadi pemimpin Leng Group. Siapa tak terima? Keluar dari Leng Group. Nanak. Iya. Ya, Feng, duduk. Feng, 3 hari lagi. Keluarga Leng kita dan keluarga Mo, 2 keluarga lama, akan adakan pesta pertunangan. Nenek mau kamu pimpin dan hadir. Keluarga Mo dan Leng sama-sama keluarga tua di Beijing. Tapi soal kekuatan, keluarga Leng selalu kalah. Jadi keluarga Mo diam-diam selalu mengincar kita. Mereka mau kuasai keluarga Leng. Feng, nenek tahu kamu orang kuil dewa. Tapi katanya, yang dukung keluarga Mo juga dari kuil dewa. Jabatannya tidak rendah. Jadi saat kamu hadir pestanya, harus hati-hati dan hindari konflik. Jangan sampai sakiti orang keluarga Mo. Pak, saya datang terlambat. Nona Liu tadi malam sudah dibawa orang, dibawa ke keluargamu. Keluargamu menangkap Ruyan. Selamat, Tuan Muda Mo. Mau apa kamu? Siapa itu? Bosku suruh kamu segera bawa istri. Pergi ke Shangjing Yuan buat pesta tunangan. Ruyan, Siapa biarkan bocah ini masuk? Tuan Muda, orang ini sudah kalahkan anak buah kita. Apa kamu bilang? Dia sendirian. Kamu semua dikalahkannya. Sampah. Keluargamu sia-sia memelihara kalian. Kalian semua tak berguna. Bocah tengik. Nyerbu ke Shangjing Yuan sudah keterlaluan. Berani lukai anak buahku pula. Ruyan, Aduh. Dengar ya. Jangan buang tenaga. Sekarang dia milikku. Mokun. Tanpa izin dariku, dia nggak bakal setuju. omong kosong. Dia milikku, Leng Feng. Kamu bilang dia milikmu. Coba suruh dia pergi. Lihat dia mau ikut kamu nggak? Liu Ruyan, Haha. Perempuan nakal. Ayo. Angkat kepalamu untukku. apa sih yang kamu lakukan padanya? Aduh. Lihat dirimu. Mau mukul aku, ya? Gue kasih tahu, surat nikah juga dia tanda tangani sendiri. Hahaha. Nggak mungkin. Hahaha. Nggak mungkin. Tunggu dulu. Benar, surat nikah dia tanda tangani sendiri. Sebaiknya jauhi ponakanku. Kalau kamu halangi dia nikah dengan Mo Xiao, kupastikan kau celaka. Minggir. Ruyan. Ruyan, Kamu siapa sih? Gua om kandungnya. seorang pecandu judi.
Pantas nggak jadi Om Ruyan. Gue bisa bunuh lo. Jangan. Anak kecil nggak guna. Mukul anjing juga harus lihat tuannya dong. Gitu ya. Kamu nggak layak. Kamu. Aduh, Tamparan ini buat balas yang lu pernah lakukan ke cewek gua. Yang ini, biar lu kapok. Ingat nih, nggak semua orang bisa lu pukul. tamparan ketiga ini gara-gara apa? Oh, tamparan ketiga. Gue nggak suka sama lo. Gratis, nggak dipungut biaya. Anak kecil nggak guna. Gue bunuh lo. Mo Xiao. Mo Xiao, kamu nggak apa-apa kan? Caca. Mo Xiao itu bukan anak kecil nggak berguna. Dia adalah tuan muda keluarga Leng. Apa maksudnya? Ternyata dia dari keluarga Mo juga. Kedua-duanya keluarga besar berusia sahabat. Dia pewaris utama keluarga Leng. Walau Leng dan Mo sama-sama keluarga lawas di Beijing. Keduanya sama-sama keluarga besar tua di Beijing. Tapi, kekuatan keluarga Leng jauh di bawah keluarga Mo. Kalau dia buat masalah dengan Mo Xiao, keluarga Leng pun tak bisa selamatkan dia. Mo Xiao itu yang menyuruhnya sakiti Caca. Kamu harus balas dendam untuk Caca ya. Aku nggak peduli dia siapa. Selama dia sakiti kamu, aku takkan diam saja. Liu Caca, kenapa kamu di sini? Jangan-jangan kemunculan Om Malam itu bukan kebetulan. Kau yang suruh ya? Haha, Liu Ruyan. Ternyata kamu nggak bodoh. Bener, malam itu soal penculikanmu. Aku minta pamanku si pecandu yang lakukan. Kenapa? Kenapa? Liu Ruyan, aku Liu Caca. Soal tubuh, soal wajah. Apa aku kalah darimu? Kenapa cowok-cowok baik itu malah ngelilingin kamu si bekas pakai? Aku nggak terima. Kalau aku nggak bisa kalahin kamu, ya aku ganggu saja hidupmu. Liu Caca, kamu benar-benar nggak masuk akal. Kamu benar-benar gila. Gila? Asal bisa hancurin kamu, gila pun nggak masalah. Seandainya tahu dari semalam, harusnya ku biarkan kamu rasain artinya putus asa. Tapi nggak apa-apa. Sekarang juga belum terlambat, biar dia rasain gimana sakit kehilangan orang tercinta. Siapa kamu sebenarnya? Aku nyesel waktu itu nggak habisin kamu. Kali ini Dewa pun nggak bisa selamatin kamu, perempuan berhati ular. Kurang ajar kamu. Udah sekarat masih ngeyel juga. Mokun? Kurang tamparan ya? Dengerin gue, jangan songong sama gue. Gue suruh orang bunuh kamu sekarang. Orang. Tuan Mo, jangan matiin dia langsung. Caca pengen lihat dia merintih minta ampun dulu. Kalian denger nggak? Siapa yang putusin satu tangannya sekarang? Aku kasih 5 juta. Patahkan satu kakinya, aku kasih 6 juta. Siap. Ya, Mulut bikin masalah. Anak ini tamat. Dia belum tahu soal tangan hitam khusus keluarga Mo. Itu artinya apa? katanya tangan hitam khusus ini adalah utusan dari bos besar toko membunuh dewa keluarga Mo. Dikirim khusus ke sini. Bukan cuma tuan muda keluarga Leng, bahkan nyonya tua keluarga Leng datang pun pasti juga nggak selamat. Serang bareng-bareng. Biar aku nggak usah urus satu-satu. Cari mati. Lihat siapa berani. Tuan muda Mo. Yang mukul aku waktu itu dia. Jangan takut. Aku bakal bantu kalian balas. Ngapain bengong? Serang sekarang. Aduh, Tuan sudah selidiki semuanya. Keluarga Mo kerjasama dengan keluarga Kekaisaran Jepang, Yamamoto Ichiro. Bergantung pada keluarga Ye, rancang jebak keluarga Leng. Semua demi rahasia militer itu. Berkolusi dengan orang Jepang, tak termaafkan. Keluargamu harus dihukum. Ya, Benar-benar bodoh. Padahal kalian, kakakku datangkan elit dari kuil pembunuh dewa. Wanita saja tak sanggup hadapi. Ngapain kamu? Aku pewaris kedua keluargamu. Kakakku adalah dewa perang Wuji dari kuil pembunuh dewa. Kamu bakal menyesal. Kakakku takkan biarkanmu lolos. keluarga Mo harus dihukum. Jangan bunuh aku. Aku pewaris kedua keluargamu. Serang. Ya, Tunggu. Ayah. Kamu akhirnya datang. Orang keluarga Leng mau bunuh aku. Ayah harus balaskan dendam untukku. Orang keluarga Leng. Berani sekali. Berani sakiti anakku. Keluargamu kerja sama dengan Jepang. Dosa mereka tak terampuni. Harus dihukum. Harus dihukum. Kamu sombong banget. Keluargamu niat baik. Undang keluarga Leng ke pesta tunangan. Tapi kamu malah fitnah kami di sini. Anggap kami nggak penting ya? Kamu keras kepala. Kamu. Ayah, ngapain lama-lama sama dia? Kalau dia sudah tahu semuanya. Sekalian aja, jangan setengah-setengah. Pesta tunangan ini juga dirancang. Memang buat habisi keluarga Leng kan? Diam. Semua harus ada bukti. Kami keluarga terpandang 100 tahun. Mana mungkin sekongkol dengan Jepang. Bocah lancang. Kita sama-sama keluarga mulia di Shangjing. Bukan berarti aku nggak hargai kamu. Kalau hari ini kamu mau berlutut ngaku salah, aku bisa maafkan pelanggaranmu. Aku nggak akan ungkit lagi. Kalau tidak,
Aku suruh nenek urus mayatmu. Keluarga Mo serakah, kerjasama dengan Jepang, masih berani ancam urusi mayatku. Ayah, dia bandel banget sih. Menurutku jangan lama-lama. Langsung habisi dia saja, lalu ambil alih keluarga Leng. Jadi bisa bantu kakak raih posisi ketua Istana Dewa. Kalau Mobing jadi ketua, masa depan keluargamu akan jauh lebih hebat dari keluarga manapun. Anak Leng. Mati saja. Hati-hati. Ruyan, Leng Feng, kamu bukan lawannya. Cepat pergi. Terlambat kalau pergi sekarang. Dengar. Nanti habisi dia, lalu aku akan siksa kamu pelan-pelan. tak termaafkan. Ye Yuan lindungi Ruyan. Ya, Jangan. Nyonya tenang saja. Tak ada orang di dunia ini yang bisa kalahkan Tuan. Aku akan pakai nyawamu untuk menebus perbuatanmu barusan. Tebus dosa. Ayah. Apa? Kekuatan bocah ini hebat banget. Bohong semua. Ayo kita lihat pedang ayahku lebih kuat, atau mulutmu yang lebih keras. Biarkan dia hidup, aku juga mau siksa dia. Ayah, Kenapa kau bisa ilmu tinju dewa kuil pembunuh dewa? Karena aku yang ajarkan itu pada mereka. Tak mungkin. Tinju dewa itu diciptakan sendiri oleh ketua kuil pembunuh dewa. Jangan bilang, kamu itu ketua kuil pembunuh dewa ya? dia cuma orang kecil dari keluarga Leng. Lagi pula kakak juga pernah bilang, ketua kuil pembunuh dewa sudah hilang 5 tahun lalu. Dasar bocah. Berani-beraninya ngaku jadi ketua kuil pembunuh dewa. Ayah, aku barusan udah telepon kakak. Sebentar lagi dia datang. Dia bisa nangkap penipu ketua palsu ini. Habis itu kita kuasai keluarga Leng. Habis kamu. Mau tukar nyawa ya? Mau apa kamu? Kirim kamu ke akhirat. Anakku itu dewa perang kuil pembunuh dewa. Kamu nggak bisa bunuh aku. Tua bangka. Kamu seharusnya nggak nyakitin cewekku. Kamu nggak bisa bunuh aku. Kalau kamu bunuh aku, anakku nggak bakal maafin kamu. Udah selesai ngomongnya. Ayah, Sekarang giliranmu. kamu nggak bisa bunuh aku. Kakak itu dewa perang Wuji. Jangan ganggu aku lagi di lain hidup. Beraninya kamu. Berani-beraninya rusak pesta pertunangan adikku. Kakak. Kak. Dia bunuh ayah kita. Apa? Ayah. Kak, kamu harus balaskan dendam ayah. Dia nggak cuma bunuh ayah, dia juga ngakunya ketua kuil pembunuh dewa. Pantas mati. Dia bunuh ayahku. Aku bakal cincang kamu sampai hancur. Oh ya, cuma sama kamu. Kamu nggak bisa. Mau mati ya? Dewa perang Wuji. Sombong banget. Kamu ketua tim bayangan malam Ye Yuan. Dewa perang Wuji. Kamu berani banget. Ketemu ketua kuil saja berani nggak berlutut. Ketua kuil. Nggak mungkin. Dari 5 tahun lalu, ketua kuil sudah pensiun. Waktu aku gabung kuil pembunuh dewa, aku juga nggak pernah lihat ketua kuil. Mana mungkin dia ketua kuil? Kurang aja. Ye Yuan, tutup mulutmu. Buat melindungi dia, sampai berani ngaku dia ketua kuil. Kamu masih saja ngomong. Mana mungkin dia ketua kuil? Kamu, Kak, buat apa ngobrol sama dia? Cepat bunuh mereka berdua. Balas dendam buat ayah. Tangkap orang yang pura-pura jadi ketua kuil itu. Orang hina yang menyamar jadi ketua kuil ini. Siap. siapa berani? Sentuh dia. Ye Yuan, kamu tolak cara baik. Pilih cara keras. Jangan salahkan aku. Siapa berani halangi hari ini? Aku balas dendam untuk ayahku. Semua aku bunuh tanpa ampun. Ketua Night Shadow biasa saja. Hari ini. Hari ini aku bersihkan pengkhianat untuk kuil dewa. Kakak, Terima kasih ya ketua kuil. Itu tinju dewa. Kenapa dia bisa pakai tinju dewa milik ketua kuil? Jangan-jangan dia adalah ketua kuil? Tidak. Kamu tak mungkin ketua kuil. Kenapa kamu bisa tinju ciptaan ketua kuil? Mobing, kamu masih ragu? Yang berdiri di depanmu adalah ketua kuil dewa. Ye Yuan. Aku atau bukan, penting. Keluargamu kerja sama dengan Yamamoto Ichiro. Target mereka bukan cuma rahasia militer klan Leng, tapi juga posisi ketua kuil dewa, kan? Ucapanmu itu ingatkan aku. Tapi, sekarang nggak penting. Sekarang aku dewa peperangan di kuil pembunuh dewa. Pangkatku cuma di bawah tukang jagal. Kalau aku kalahkan tukang jagal, aku jadi pemimpin baru kuil pembunuh dewa. Mobing,
Kamu mau memberontak? Ye Yuan, jangan ngomong kasar. Jabatan pemimpin selalu buat yang kuat. Pemimpin lama udah pensiun 5 tahun lalu. Kenapa aku nggak bisa jadi pemimpin baru? Dan juga, kamu sendiri. Jangan seolah-olah kamu paling hebat. Kamu panggil dia ke sini. Juga demi ngejar posisi pemimpin, kan? Kita ini setara. Nggak usah saling nyalahin. Gila. Terus aja maki gue. Nanti gue mau lihat lu diranjang. Masih galak kayak gitu nggak? Kamu? Yang ikut selamat, yang lawan tamat. Kami mau ikut Dewa Perang Wuji. Aku juga mau. Sekarang giliran lu jalan. Mobing, lu cari mati. Tuan Butcher telah datang. Mohon hukum. Bangkitlah. Harusnya lu lagi di medan perang Nanjiang, kan? Apa Yamamoto Ichiro di Kiki kalah? Mobing, lu penasaran nggak gimana gue bisa balik hidup-hidup? Dewa Perang Jagal. Aku benar-benar tak nyangka. Kau bisa lolos dari Yamamoto Ichiro. Dan bawahan para Dewa Perang Jepang. Ternyata aku meremehkan kekuatanmu. Tapi tak masalah. Ini sudah cukup. Kamu percaya diri dengan kekuatanmu ya? Kalau dia Dewa Perang di puncak, mungkin masih sedikit khawatir. Sekarang dia sudah di ujung tanduk, tak layak ditakuti. Dan kamu juga tak aku anggap lawan. Aku jujur padamu. Sekarang aku sudah tembus ke jenjing di dunia ini. Tak ada yang bisa lawan aku sekarang. Kamu pun ketua sejati kuil pembunuh dewa. Tak bisa apa-apa padaku. Apa? Kau sudah tembus jenjing? Jenjing sehebat itu. Hebat banget, bro. Aku kasih tahu kamu, orang yang tembus ke jenjing mudah mengendalikan hidup mati. Juga, dulu pemimpin kuil pembunuh dewa hanya di tingkat Huajing. Mungkin saja aku sembunyikan kekuatan. Mustahil, kalau dulu tidak terjebak di Huajing. Mana mungkin kamu pensiun? Kalau aku bilang mau hidup biasa, kamu percaya? Omong kosong. Punya kekuasaan besar tapi ditinggal. Malah mau hidup biasa. Bocah 3 tahun pun nggak tertipu. Apalagi aku, Mobing. Siap mati. Berani kamu. Sudah sampai sini. Apa yang nggak mungkin? Hari ini, dewa pun tak bisa lawan aku. Nggak bisa atasi aku. Kursi pemimpin kuil pembunuh dewa ini, aku yang pegang. Ye Yuan, Ini jenjing? Dewa perang tukang jagal. Hari ini, hari kehancuranmu. Minggir, biar aku yang urus. Mundur, biar aku saja. Ya. Kalau ini kekuatan jenjingmu, aku benar-benar kecewa. Bocah, sudah saat genting masih keras kepala. Nanti saat kakakku bertindak, sepanjang hidupmu nggak bakal keras lagi. Mundur. Aku mau lihat. Mantan ketua kuil pembunuh dewa. Sekuat apa sih? Cuman gaya doang. Dasar brengsek, ayo lagi. Langfong, kamu jangan kenapa-kenapa. Aku nggak mau anakku lahir tanpa ayah. Kakak! Pergi. Lagi. Lagi. Coba rasain ciptaan uniku, pedang raja. Langfong, hati-hati. Ini seperti melihat ilusi. Kakak! Mustahil. Aku ini Zenjing. Kekuatan Zenjing. Terus kenapa kalau jenjing? Di mataku, cuma sampah. Kakak! Kakak! Ya sudah, saatnya semua berakhir. Tunggu. Tunggu. Anak kecil. Sekarang, ajak orangmu keluar dari Shang Jingyuan. Atau kubunuh kau. Orang yang mengancamku sudah mati semua. Jangan omong kosong. Lakukan saja. Ketua. Aku cuma punya satu adik. Lepaskan dia. Nyawaku, mau bunuh atau hukum terserah. Kakak. Kau tak pantas tawar-menawar denganku. Sejak keluargamu berkomplot dengan Jepang, akhir kalian sudah ditentukan. Ketua, selain nyawa kami berdua, anggotamu lainnya, bisakah kau ampuni? Hukum tak cari ramai-ramai. Dosamu tanggung sendiri. Terima kasih, Ketua. Kakak. Jangan kakak.
Kakak. Kakak. Leng Feng, aku kira aku tak akan bisa ketemu kamu lagi. Tuan, bagaimana dengan orang-orang ini? Siapapun yang terkait keluarga Mo, semua masuk penjara tanpa akhir. Siap. Kakak, aku nggak bisa masuk penjara. Andai tahu bakal begini, kenapa dulu begitu? Kakak, aku salah. Maafkan aku, kakak. Kalau salah, bayar dengan tindakan nyata. Liu Ruyan, aku adik kandungmu beda ibu, tapi tetap adikmu sendiri. Yakin kamu mau sekeras itu? Maaf, aku, Liu Ruyan, tak pantas punya adik yang kejam demi apapun, berhati dingin seperti ular. Liu Ruyan, kalau kamu biarin aku masuk penjara, ayah dan nenek nggak akan maafin kamu. Kalau aku masuk penjara gara-gara kamu, ayah dan nenek pasti tak akan maafin kamu. Saat mereka jadikan kebahagiaanku sebagai alat tawar untuk tukar-menukar, aku, Liu Ruyan, sudah bukan bagian dari keluarga Liu lagi. Liu Ruyan, kamu, Liu Caca, selama ini aku mengalah padamu. Terus mengalah. Tapi balasannya tak pernah pengertian. Cuma makin parah. Mulai sekarang, nikmatin saja hidupmu di penjara. Renungkan itu. Oke. Kalau begitu aku bunuh kamu. Bawa pergi. Ruyan! Liu Ruyan, biar kamu nggak mati tenang. Kamu nggak akan mati baik-baik. Kamu keluarga pasien, kan? Ya, Kamu ini bagaimana sih jadi keluarganya? Kok bisa begitu? Pasien sudah hamil 5 bulan, kenapa malah kamu bikin dia stres? dokter. Kamu bilang dia hamil. Kamu nggak tahu, dia hamil. Kamu, suaminya gimana bisa nggak tahu? Pasien udah hamil hampir 5 bulan. Kamu nggak tahu. Untung dibawa cepat. Nggak ada bahaya buat bayi dalam kandungan. Nggak ada cedera. Kalau nenggak, kamu pasti nyesel. Aku jadi ayah. Pengantin pria, apakah kamu bersedia di altar pernikahan ini mengakui dan menerima pengantin wanita jadi istrimu yang sah? Nanti entah suka atau duka, sehat atau sakit, miskin atau kaya, kamu akan cinta dan hormati dia, hibur dan lindungi dia, sampai akhir hidupmu. Kamu mau? Saya mau kok. Pengantin wanita, di aula pernikahan suci ini, apakah kamu bersedia menerima dan mengakui mempelai pria menjadi suamimu yang sah, baik suka maupun duka ke depan? Saat sehat atau sakit, saat miskin atau kaya, kamu akan mencintai dan menghormatinya, menghibur dan melindunginya, sampai akhir hidupmu. Apakah kamu bersedia? Aku bersedia. Pak, walau keluargamu sudah runtuh, tapi Yamamoto Ichiro masih diam-diam bergerak. Sekarang dia bahkan bawa 10 master ke Daxia. Datang ke Daxia. Kalau begitu biar mereka tetap di tanah Daxia selamanya. Siap.